Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Laubaha, kelas 3A dengan NIM 22103-2001, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya membuat video ini untuk UAS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada definisi dan pentingnya perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Perencanaan pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh guru atau instruktur untuk merencanakan dan mengelola pembelajaran bahasa Arab agar dapat mencapai tujuan dan hasil belajar yang efektif. Proses perencanaan ini melibatkan pemilihan tujuan pembelajaran yang jelas, strategi pembelajaran yang tepat, pemilihan materi ajar yang sesuai, penentuan metode evaluasi, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Tujuan utama dari perencanaan pembelajaran bahasa Arab adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang efisien dan bermakna bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berbicara, membaca, mendengar, dan menulis dalam bahasa Arab. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran bahasa Arab memungkinkan guru untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti buku teks, materi audiovisual, atau perangkat lunak pembelajaran dan mengalokasi sumber daya yang diperlukan. Terakhir, perencanaan pembelajaran dapat mempromosikan diferensiasi pembelajaran di mana guru dapat menyesuaikan pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Secara keseluruhan, perencanaan pembelajaran bahasa Arab adalah suatu landasan yang sangat penting dalam menciptakan belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan perencanaan yang sangat matang atau dengan terstruktur, guru dapat memberikan pengajaran yang sangat relevan dan menarik yang pada akhirnya akan membantu siswa dalam mempelajari bahasa Arab dengan baik. Selanjutnya adalah komponen perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Komponen ini adalah salah satu langkah penting dalam memastikan efektivitas proses pembelajaran dan pengajaran. Perencanaan yang baik akan membantu guru mengajar dengan lebih terstruktur, memfasilitasi pemahaman siswa, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berikut adalah 4 komponen utama dalam perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini adalah suatu pondasi dari perencanaan pembelajaran. Guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap sesi pembelajaran. Tujuan ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan mendengar, dan kemampuan membaca. Yang kedua, ada materi pembelajaran atau pemilihan materi pembelajaran. Pada pemilihan materi pembelajaran ini mencakup pada buku teks, sumber daya audiovisual, serta materi tambahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Guru harus memilih materi yang sesuai dengan tingkatan dan kemampuan Guru harus memilih tingkat kemampuan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Materi ini juga harus relevan dengan konteks dan budaya siswa. Oke, yang ketiga ada metode pengajaran.
Metode pengajaran ini adalah cara guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Ini mencakup strategi pembelajaran seperti contoh ceramah, metode ceramah, metode diskusi, permainan bahasa, dan penggunaan teknologi pendidikan. Pemilihan metode pengajaran yang tepat sangat bergantung pada karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Guru harus memvariasikan metode pengajaran agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Yang keempat, ada evaluasi dan penilaian. Guru perlu merancang instrumen evaluasi yang sesuai untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini dapat berupa tes tulis, tes lisan, proyek atau penugasan lainnya. Dengan memperhatikan 4 komponen tersebut, guru dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa, membantu mereka mencapai kemajuan yang lebih baik dalam bahasa Arab, dan mengembangkan keterampilan komunikasi mereka secara menyeluruh. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pemilihan materi pembelajaran bahasa Arab. Pemilihan materi pembelajaran bahasa Arab ini merupakan salah satu tahap kunci dalam perencanaan pembelajaran yang mempengaruhi suatu kesuksesan proses pengajaran. Oke, yang pertama, guru perlu mempertimbangkan tingkat kecakapan bahasa Arab siswa. Materi yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan siswa, mulai dari yang pemula hingga tingkat yang lebih tinggi. Pemilihan materi ini sangatlah penting agar siswa merasa nyaman dan tidak tertantang atau merasa bosan dengan materi yang terlalu mudah. Yang kedua, guru juga harus memahami materi seperti konteks sosial dan budaya siswa. Materinya harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan juga memasukkan unsur-unsur budaya Arab untuk dapat memperkaya pemahaman mereka tentang bahasa dan budaya tersebut. Yang terakhir adalah guru harus memperhatikan sumber daya yang tersedia, seperti buku teks, sumber audiovisual, situs web, dan materi tambahan lainnya. Materi-materi seperti ini harus mudah diakses oleh siswa dan sesuai dengan kemampuan guru dalam mengajar. Baik, selanjutnya ada metode pengajaran bahasa Arab. Dalam metode pengajaran bahasa Arab ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada metode komunikatif. Metode ini berfokus pada kemampuan berbicara dan mendengar siswa dalam situasi komunikasi nyata. Guru menggunakan bahasa Arab sebagai komunikasi utama di dalam kelas. Yang kedua, metode teks. Metode ini berfokus pada pemahaman dan analisis teks siswa, seperti artikel, cerpen, puisi, atau berita yang di dalamnya terdapat bahasa Arab. Siswa dari artikel, cerpen, dan puisi atau lain-lain, siswa dapat mempelajari struktur kalimat, kosakata, dan tata bahasa melalui teks-teks tersebut. Yang ketiga, metode gramatikal. Metode ini menekankan pemahaman tata bahasa secara mendalam. Siswa mempelajari aturan tata bahasa, konjungsi kata kerja, dan struktur kalimat secara sistematis.
Guru memberikan latihan-latihan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menerapkan tata bahasa yang benar dalam konteks bahasa Arab. Metode ini sangat-sangat cocok untuk siswa yang ingin memahami dasar-dasar tata bahasa Arab. Selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing. Dalam metode ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dalam berbagai peran atau situasi, tapi dalam bahasa Arab. Mereka memerankan pemain sebagai penjual atau pembeli, atau turis dan pemandu wisata, atau dalam situasi komunikasi sehari-hari. Hal ini dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dengan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan nyatanya. Oke, yang kelima, metode multimedia. Pemanfaatan teknologi dan multimedia seperti video, audio, perangkat lunak, pembelajaran bahasa, dan sumber daya online dapat membantu meningkatkan keterampilan mendengar, berbicara, menulis, dan dalam bahasa Arab. Oke. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan metode harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks dalam kelas. Selanjutnya kita masuk pada materi hambatan dan dampak positif perencanaan pembelajaran yang baik bagi bahasa Arab. Yang pertama, hambatan. Hambatan dalam perencanaan pembelajaran dapat muncul sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru dan siswa. Sementara dampak positifnya adalah hasil yang diharapkan dari perencanaan sangatlah efektif. Oke, hambatan yang pertama yakni keterbatasan sumber daya. Salah satu hambatan utamanya adalah keterbatasan sumber daya seperti buku teks, materi pembelajaran, atau sumber daya yang pendukung yang cocok untuk pembelajaran bahasa Arab. Guru dapat mengalami kesulitan dalam menemukan materi pembelajaran sesuai tingkat siswa dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya motivasi siswa. Mungkin siswa kehilangan motivasi jika perencanaan pembelajaran tidak dipertimbangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan individu mereka. Dari kurangnya motivasi ini dapat menimbulkan ketidakberhasilan dan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Guru sering menghadapi tekanan waktu dalam menyelesaikan kurikulum atau materi pembelajaran. Hal ini dibatasi oleh fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran yang lebih mendalam. Selanjutnya ada dampak positif dari perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama, peningkatan keterampilan siswa. Jadi dengan guru merencanakan pembelajaran sebelum siswa masuk dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa, keterampilan mendengar, membaca, dan menulis dalam bahasa Arab secara lebih baik. Mereka juga dapat memahami dan mengaplikasikan tata bahasa dengan benar. Yang kedua, pembelajaran yang terstruktur. Pembelajaran secara terstruktur ini membantu guru dalam menyusun materi secara terstruktur dan logis, dan juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep dan mengikuti perkembangan pembelajaran secara sistematis. Yang ketiga, ada motivasi dan keterlibatan siswa. Ketika pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan minat dan kebutuhan siswa, mereka cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Perencanaan pembelajaran yang baik juga mencakup evaluasi pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi ini untuk melihat atau mengidentifikasi area mana yang perlu perbaikan atau area mana yang belum siswa gapai tujuan pembelajarannya, dan terus untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa.
Perencanaan pembelajaran yang baik adalah salah satu kunci utama dalam mencapai hasil pembelajaran yang sukses dalam bahasa Arab. Meskipun ada hambatan yang mungkin dihadapi, dampak positif dari perencanaan yang efektif dapat membantu siswa mencari kompetensi yang lebih tinggi dalam bahasa tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.